Masih ingat kan cerita salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pengembala domba yang sangat miskin. Beliau itu tinggal dengan seorang ibu yang sudah tua, lumpuh dan buta. Tapi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak yang sangat berbakti sama ibunya. Apapun keinginan ibunya itu selalu dipenuhi oleh Uwais. Tapi ada satu permintaan ibunya yang membuat Uwais ini gelisah, yang membuat Uwais ini sangat bersedih, yaitu ketika ibunya mengutarakan ingin berangkat haji ke tanah suci Mekah. Inilah yang membuat Uwais Al-Qarni ini merasa sedih, merasa gelisah. Akan tetapi Uwais Al-Qarni ini tidak berputus asa. Bagaimana caranya mengabulkan keinginan ibunya? Kemudian Uwais Al-Qarni ini membeli seekor anak lembu yang masih bayi, yang masih kecil, karena keterbatasan uang. Nah, ketika selesai beli, tiap hari ketika berangkat mengembala, Uwais Al-Qarni dari kaki gunung sampai ke atas gunung digendong tuh lembu. Setiap hari begitu terus digendong berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dibully terus sama teman-temannya. Wah, Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. Tapi Uwais tetap diam dan kebiasaan itu terus dilakukan. Sampailah tibanya musim haji 8 bulan kemudian. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah nih musim haji. Dan lembu Uwais itu sudah mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan Uwais. Makin hari makin berotot, makin besar badannya. Nah, barulah orang-orang, teman-temannya, tetangga-tetangganya mengetahui bahwa Uwais selama ini menggendong lembu itu tujuannya agar kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dan lembu tersebut yang sudah besar, yang sudah 100 kilo, akhirnya diperuntukkan untuk membawa perbekalan. Jadi perbekalannya ditaruh di lembu yang sudah besar tersebut. Singkat cerita, sampailah nih di Mekah Al-Mukarramah. Ketika sampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya ketika melakukan tawaf. Kemudian mereka berdoa di hadapan Baitullah, di hadapan Ka'bah. Apa yang dipanjatkan doa Uwais, yaitu doa Uwais memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa ibunya. Kan ibunya bingung, bagaimana dengan terampunnya dosa-dosamu ya anakku? Lalu Uwais menjawab, dengan terampunnya doa ibu aja, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah. Ada nggak nih anak-anak zaman sekarang nih, pemuda yang sekarang nih, yang seperti itu? Kayaknya nggak ada. Kayaknya. Alhamdulillah. Singkat cerita, seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada Uwais. Seketika itu juga Allah menyembuhkan penyakit sopaknya yang selama ini diderita dari mulai kecil. Hanya tertinggal bulatan putih saja nih di telapak tangannya. Dan itu pun bulatan putih pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanda ketika Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah ini, untuk mengenali Uwais. Singkat cerita, ketika kembali lagi pulang ke Yaman, Uwais sering sekali mendengar cerita-cerita tetangganya. Kalau pergi ke Yaman, biasakan dulu tuh ada banyak pedagang dari Yaman. Ketika pulang berdagang dari Yaman ke Mekah,
pulang dari Mekah, pulang berdagang, para kafilah-kafilah itu tetangganya sering cerita tentang cerita bertemu dengan Rasulullah. Begitu juga ketika Rasulullah perang Badar. Ketika Rasulullah perang Badar, Rasulullah itu sampai giginya patah. Kedengeran cerita tersebut tuh sama Uwais Al-Qarni. Begitu mendengar cerita Rasulullah giginya patah aja, saking cintanya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Uwais Al-Qarni ini mencari batu. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia getok tuh giginya agar dia juga merasakan betapa sakitnya gigi ketika patah itu. Sampai seperti itu. Karena saking kerinduannya yang begitu mendalam terhadap Rasulullah, setiap hari ia berdoa pengen ketemu, menatap wajah Rasulullah, pengen mendengar suara Rasulullah. Ini kerinduan karena keimanan. Akhirnya Uwais Al-Qarni memberanikan diri ngomong nih sama ibunya. Wah ibu, aku pengen sekali bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu juga ibunya langsung mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk pergi menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu segeralah engkau pulang dan kembali ke rumah, kata ibunya. Wah, senang banget nih Uwais Al-Qarni nih dengan ucapan ibunya. Kemudian dia menyiapkan segala sesuatunya untuk bekal ibunya. Bukan untuk bekalnya pergi, tapi untuk bekal ibu selama ditinggal. Wah, berapa hari nih? Sebulan disiapin untuk keperluannya sebulan. Kemudian Uwais Al-Qarni ini menitip ibunya kepada para tetangganya. Singkat cerita, berangkatlah nih Uwais Al-Qarni ini ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, Uwais Al-Qarni ini langsung menuju rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sampai di rumah baginda Rasulullah, ketika mengucapkan salam, kemudian bertemulah Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu an. Tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah pada waktu itu sedang berjihad, sedang berperang. Akhirnya ada rasa kecewa juga tuh Uwais. Akan tetapi ia teringat pesan ibunya bahwa ketika sudah nanti sampai di rumah baginda Rasul, segeralah kembali pulang. Nah kemudian karena takzimnya, ketaatannya Uwais ini kepada ibunya, akhirnya mengalahkan suara hatinya dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Uwais Al-Qarni pun berpamitan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an untuk segera kembali ke Yaman dan hanya menitipkan pesan saja untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah usai dari berperang, kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Belum aja nih Siti Aisyah menjawab, Nabi kemudian mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya dan Uwais adalah penghuni langit. Wah, mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah ini bingung. Kenapa bingung? Karena belum kok Rasulullah tahu kalau ada tamu yang bernama Uwais datang ke rumahnya. Kemudian langsung Rasulullah pun bercerita dan memberikan sabdanya kepada kedua orang sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan Rasul?
Kelak kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih dari tangannya, dan mintalah doa dan istighfarnya, karena Uwais adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Luar biasa. Itu sekilas cerita tentang Uwais Al-Qarni. Mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dan doa kita diaminkan oleh penduduk langit, diaminkan oleh para malaikat Allah. Amin. Mari kita berdoa agar bumi ini yang selama ini sedang ditimpa musibah dengan virus COVID-19, agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan virus COVID-19 itu ke habitatnya semula. Amin. Aminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita semua diaminkan oleh para penduduk langit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rabb, kini kami ya Allah, makhluk-Mu yang ada di muka bumi ini ya Allah, sedang dilanda kegelisahan ya Allah terkait penyakit virus COVID-19 ya Allah. Ya Allah, apabila penyakit tersebut ya Allah disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang selama ini ya Allah sering sekali kami ya Allah tidak pandai mensyukuri nikmat yang Kau berikan ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, apabila penyakit tersebut ya Allah diturunkan di muka bumi ini ya Allah, disebabkan banyak sekali ya Allah pemimpin-pemimpin kami ya Allah yang kurang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, para pemimpin-pemimpin kami di muka bumi ini ya Allah yang sering sekali ingkar kepada perintah dan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila itu penyebabnya ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa pemimpin kami ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Musawwir, ya Allah, ya Musawwir, yang maha membentuk makhluk. Apabila makhluk tersebut ya Allah sengaja Engkau turunkan untuk memberikan kesadaran bagi kami ya Allah atas segala perintah-perintah dan larangan-larangan-Mu ya Allah, agar kami menyadarinya ya Allah, kami memohon padamu ya Allah, kembalikanlah ya Allah, kembalikanlah makhluk-Mu tersebut ya Allah kepada habitatnya ya Allah, kembalikanlah mereka kepada habitatnya ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami ya Allah banyak sekali ya Allah virus-virus yang merugikan tubuh kami ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar Engkau ya Allah mengeluarkan virus-virus ya Allah, baik virus-virus yang ada di peredaran darah kami ya Allah, yang berada di sel-sel darah putih kami ya Allah. Apabila virus tersebut ya Allah tidak bermanfaat berada di dalam tubuh kami ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar Engkau ya Allah keluarkannya ya Allah, keluarkanlah ya Allah, karena hanya Engkau ya Allah yang mampu mengeluarkannya ya Allah, yang mampu mengembalikannya kepada habitatnya ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam pori-pori kami ya Allah, baik pori-pori yang ada di kulit ya Allah, atau pori-pori yang ada di indera, panca indera yang ada di dalam tubuh kami ya Allah, apabila banyak makhluk-makhluk-Mu ya Allah dari dimensi lain ya Allah, ya Allah ya Rabb,
Ya Muhaimin, Ya Allah, Ya Muhaimin, Zat yang maha mengatur. Apabila di dalam pori-pori kami ya Allah, baik pori-pori yang ada di kulit kami ya Allah, baik pori-pori yang ada di dalam organ-organ tubuh kami yang lain ya Allah. Ya Allah, apabila di pori-pori kami ya Allah banyak sekali bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang tidak bermanfaat di dalam tubuh kami ya Allah, di dalam pori-pori kami ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, agar Engkau ya Allah mengeluarkan ya Allah, keluarkanlah ya Allah bakteri-bakteri yang merugikan ya Allah, kuman-kuman yang merugikan ya Allah, yang berada di seluruh peredaran darah, pori-pori, serta peredaran darah putihnya saudara-saudaraku ya Allah. Keluarkanlah olehmu ya Allah, atas kuasamu, atas ridhomu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah apabila ada saudara-saudaraku ya Allah, saudara-saudaraku yang seiman ya Allah, seakidah ya Allah, apabila di dalam tubuhnya ya Allah menderita sakit ya Allah, aku mohon padamu ya Allah dengan satu kalimat-Mu ya Allah, kun fayakun, sembuhkanlah mereka ya Allah dengan satu kalimat-Mu ya Allah, kun fayakun, sembuhkanlah ya Allah dan keluarkanlah ya Allah bakteri-bakteri, virus-virus ya Allah yang merugikan di dalam tubuhnya saudara-saudaraku ya Allah, baik yang ada di kakinya ya Allah, di dalam perutnya ya Allah, di pori-porinya ya Allah, di otak besar, otak kecil serta motoriknya ya Allah. Keluarkanlah olehmu ya Allah dan kembalikanlah ya Allah virus-virus yang merugikan tersebut ya Allah kepada habitatnya ya Allah. Kembalikanlah olehmu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan disembuhkannya ya Allah saudara-saudaraku ini ya Allah akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepadamu ya Allah. Amin. Kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.